Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan pada pertemuan yang lalu ya. Kita banyak bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan training ya, pelatihan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hamba yang bertakwa? Karena hamba yang bertakwa itu adalah hamba-hamba yang bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Hamba yang bertakwa itu adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak orang yang di sisi Allah ingin jadi orang yang paling hina, paling buruk, sehingga dilemparkan di tempat yang paling buruk, yaitu di neraka? Ada yang mau? Ada yang mau menjadi orang yang paling hina di sisi Allah? Tentu tidak ada yang mau. Karena apa? Orang yang dihinakan Allah itu ya, di dunianya hidupnya tidak barokah ya, di akhiratnya hidupnya sengsara selama. Banyak orang yang hidup di dunia menjadi orang kaya, tapi tidak merasakan bahagia dengan kekayaannya. Dia bisa saja membeli petugas keamanan untuk menjaga dirinya, tapi tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman. Orang bisa saja membeli tempat tidur yang empuk ya, tapi tidak dapat merasakan nyenyaknya tidur. Orang bisa jadi ya mampu membeli makanan yang enak-enak ya, tapi tidak mampu untuk apa? Mendapatkan rasa enak ya, rasa nikmat ya. Banyak seperti itu ya. Oleh karena itu, kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang tidak barokah. Pikirannya selalu geringsang ya. Tidak merasa tenang. Hidupnya dalam keadaan kesusahan, walaupun dia di tengah-tengah kegemerlapan hidupnya, gitu ya. Oleh karena itu, jangan melihat orang semata-mata dari dohirnya. Wah, dia orang kaya ya, hidupnya bahagia. Belum tentu ya, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Wah, dia pejabat tinggi mesti bahagia ya, belum tentu ya. Kalau kebahagiaan diletakkan kepada kekayaan, siapa kira-kira orang yang paling bahagia? Korun ya. Tetapi apa yang terjadi? Kehidupan Korun, apakah Korun itu orang yang bahagia karena hartanya banyak? Ya, tidak ya. Korun adalah orang yang dihinakan Allah dengan hartanya. Bahkan di akhir kematiannya, akhir hayatnya, siapa yang tahu bagaimana kematian Korun? Ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang yang memiliki jabatan paling tinggi, memiliki kekuasaan yang paling tinggi di dunia? Ada yang tahu? Ya, Fir'aun.
Fir'aun itu tentaranya banyak, meliputi beberapa negara saat itu ya. Tapi Fir'aun tidak taat kepada Allah. Apakah Fir'aun hidupnya bahagia? Tidak ya, bahkan kematiannya saja diapakan? Ditenggelamkan ya di Sungai Nil ya. Di lautan kan, Laut Merah ya. Di Laut Merah ya. Terhina ya, karena dia taat mau. Tapi walaupun kaya, Nabi Sulaiman ya kan, Nabi Sulaiman kaya raya, punya jabatan yang tinggi, menjadi raja ya kan, tapi dia taat kepada Allah ya, taat kepada perintah-perintah Allah, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu seterusnya. Lalu bagaimana cirinya orang mutakin itu? Ya, di ayat berikutnya alladzina yunfikuna, yaitu orang-orang yang menafkahkan rizki isarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Coba, Allah telah memberikan rizki kepada kita berupa apa? Siapa tahu? Bisa berupa materi, ya kan? Allah bisa memberikan rezeki kepada kita, bisa berupa materi, bisa juga berupa non materi, ya kan? Yang berupa materi misalnya apa? Masih kok? Ya bisa Allah memberi rezeki berupa uang, berupa makanan, pakaian, seluruh hajat, keperluan-keperluan yang sifatnya material ya, termasuk mungkin memberikan kepada kita kendaraan gitu ya. Itu bagian daripada rezeki yang Allah berikan, makanan dan seterusnya ya. Nah, bagaimana ya kita dapat menginfakkan sebagian harta kita ya. Ya. Kemudian kita bisa ya memberikan kepada saudara kita yang membutuhkan, baik diminta atau tidak. Tapi upayakan kita jangan meminta ya. Jangan meminta kepada manusia, tapi meminta kepada Allah. Sedangkan kepada manusia kita memberi, minta yang sebanyak-banyaknya kepada Allah, dan kita memberi sekuatnya ya, kepada sesama manusia. Jangan dibalik ya, meminta kepada manusia lalu tidak butuh Allah ya, tidak menyembah kepada Allah, tidak minta kepada Allah, tidak berdoa, itu keliru. Kemudian rezeki yang bersifat non material, misalnya apa, Mas Iko? Ya Allah memberikan ilmu misalnya ya kan, atau kepahaman, keterampilan, memberikan pengetahuan ya, pengalaman dan sebagainya, kita berbagi kepada teman-teman kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki maka teman ini dapat terselamatkan dari bahaya ya. Orang bahaya enggak, tidak punya ilmu, bahaya apa enggak kira-kira? Ya, sangat bahaya. Karena apa? Kullun nas halik ya. Tiap manusia itu akan mengalami kebinasaan. Illal alim, kecuali orang yang punya ilmu. Wa kullu alim halik, dan tiap orang-orang yang punya ilmu juga akan binasa. Illal amil, kecuali yang mengamalkan. Wa kullu amil ya halik, dan tiap orang yang mengamalkan juga akan binasa. Illal mukhlis, kecuali orang yang ikhlas ya. Jadi kalau begitu kita harus memperoleh ilmu yang bisa kita amalkan, dan kita harus mampu mengamalkan dengan
ikhlas, baru orang-orang itu akan beruntung jaya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus saling berbagi, ya. Apa yang bisa kita ketahui teman kita membutuhkan, ya, jangan pelit-pelit, ya. Apa yang bisa saya bantu, nah, ya kan? Nah, itu termasuk kita menginfakkan sebagian ilmu kita kepada teman kita yang lain, ya. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, ya, ciri yang kedua adalah kita punya kemampuan untuk dapat menahan marah, ya. Kita hidup bergaul dengan kawan, ya, sesama teman. Kira-kira apakah selalu kita merasa bahagia dengan sikap kawan kita? Tidak, ya. Kadang-kadang kita memang harus menahan amarah ketika kawan kita berbicara, berkata sesuatu yang menyinggung perasaan kita, gitu ya. Tetapi kemampuan untuk menahan marah itu memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Siapa yang tahu? Coba, bagaimana nilainya orang menahan marah? Ada yang tahu? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Menahan amarah memang sangat berat. Ya, maka kita berlatih menahan marah. Ya, kita berlatih menahan marah berapa lama? Kapan kita berlatih menahan amarah? Supri? Berapa lama atau kapan kita berlatih menahan amarah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ben? Kita berlatih menahan amarah itu selama hidup, ya. Selama hidup kita berlatih, ya. Berlatih terus, ya, berlatih lagi, ya. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita mampu menahan amarah, ya, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa bersikap yang bijak, kita memiliki keputusan yang komprehensif, yang memiliki hikmah, kebaikan bagi diri kita dan teman kita yang lain, maka kita akan mendapatkan barokah yang luar biasa, ya, yaitu surga. Walakal jannah. Masya Allah, ya. Kemudian wal'afina anin nas, ya, ciri yang ketiga, mudah memberikan maaf kepada sesama manusia, ya. Biasanya kalau kita, ya, orang Jawa beda dengan orang Arab, gitu, ya. Kalau orang Arab mereka berantem bakbuk, tapi setelah itu minta maaf sudah selesai, gitu, ya. Itu orang-orang sana keturunan Nabi, ya. Tapi kadang-kadang kita punya keturunan orang Jawa, gitu loh. Orang Jawa itu filosofinya apa itu? Siapa yang tahu filosofi Jawa? Yang dipakai di kepala itu apa? Peci apa iket? Wong Jawa nganggone iket apa peci? Wong Jawa nganggone iket, ya. Tahu iket? Apa ikat? Ya, ikat itu ada bagian belakang yang apa? Yang diikat itu sehingga menjadi mentol-mentol, gitu, ya. Depannya mentol-mentol enggak? Depannya enggak, ya, tapi belakangnya mentol-mentol, itu, ya. Ada yang mengartikan bahwa ikat itu apa namanya? Jadi kelihatan mukanya manis, gitu, ya. Tapi belakangnya berdegel, gitu. Ya. Ya, kelihatannya ya saya maafkan, tapi hatinya masih, ya, gitu, ya. Ya, oleh karena itu ini tanggung jawab kita, ya. Ya, perjuangan kita. Bagaimana kita menghadapi hati kita sendiri, menghadapi musuh yang berselinap pada diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu, gitu, ya.
perang melawan hawa nafsu lebih berat dari perang melawan orang kafir yang kelihatan katanya gitu ya. Karena orang kafir itu kelihatan. Jadi kita bisa umpetan bila kita sedang dikejar, atau kita bisa mengejar karena kelihatan gitu ya. Tapi kalau hawa nafsu kelihatan apa enggak? Ya, kalau orang kafir itu dibunuh mati apa enggak? Mati. Tapi kalau hawa nafsu kita kira-kira dibunuh mati apa enggak? Enggak bisa ya. Akan hidup terus selama kita masih hidup. Jadi musuh berselimut, musuh dalam selimut ya hawa nafsu kita ya, yaitu nafsu yang buruk tentu ya, nafsul amarah dan sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu dengan semangat di bulan Syawal mari kita tingkatkan semangat saling berbagi di antara kita tingkatkan semangat untuk kesabaran kita menjaga diri, mengendalikan diri, dan kita tingkatkan semangat saling memaafkan satu sama lain. Meminta maaf lebih mudah daripada memberi maaf. Oleh karena itu yang ditulis wal afina anin nas. Kalau mampu memberikan maaf, maka dia pasti akan mampu meminta maaf. Meminta maaf dan memberi maaf itu bukan keburukan, tapi merupakan amal soleh. Oleh karena itu maka kita di bulan Syawal ya, sebenarnya di bulan yang lain kalau kita bersalah jangan nunggu bulan Syawal ya. Wah, saya salah dengan Mas Iko lah. Besok bulan Syawal saya meminta maaf gitu. Ya, tidak harus nunggu bulan Syawal. Tapi di bulan Syawal inilah tradisi maaf memaafkan sudah menggema di mana-mana sehingga mudah kita melakukan karena banyak temannya gitu ya. Oleh karena itu mari tingkatkan juga saling silaturahmi satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Yang berbicara untung, yang mendengar untung, tapi yang paling untung yang diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan. Insya Allah kita niat semua mengamalkan ya, insya Allah. Mari kita tutup dengan para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.